Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathanael Harungguan Simaremare dari kelompok 4 beserta rekan saya Renaldi Halomoan dan Diva Adrian. Di sini kami akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu sambungan. Sambungan kami mendapatkan referensi dari jurnal oleh Novriadi Handra dan Brasi, yaitu dosen Teknik Mesin Institut Teknologi Padang dan alumni Teknik Mesin ITB. Sambungan atau fastener adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk menghubungkan atau join dua buah komponen atau lebih. Contoh sambungan adalah mur, baut, skrup, dan rivet. Tambahannya las atau welding dan perekat adhesives. Bisa digunakan untuk sambungan permanen antara dua komponen. Komponen sambungan joining sangat dibutuhkan dalam hal merancang sebuah produk. Sebagai contoh, Boeing 747 memiliki lebih dari 2,5 juta sambungan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih sambungan. Yang pertama, apakah jenis sambungannya permanen atau non-permanen, biaya, beban atau load yang akan diterima sambungan, usia pakai sambungan, tool yang dibutuhkan untuk memasang sambungan, toleransi, estetika, ukuran, dan korosi. Baut. Sambungan yang banyak digunakan adalah sambungan baut. Sambungan ini termasuk dalam sambungan tidak tetap. Baut digolongkan menurut bentuk kepalanya, yaitu segi 6, soket, segi 6, dan kepala persegi. Titik berat dari baut. Untuk mencari luas penampang masing-masing dari kelompok baut dalam pengujian menggunakan beberapa jenis baut sebagai benda uji, untuk mencari gaya geser yang bekerja pada setiap baut adalah perlu mengetahui letak titik berat baut dari kelompok baut ini. Dengan menggunakan statistik, maka dapat ditentukan dengan persamaan X sama dengan X1 ditambah 1 ditambah X2 tambah 2 ditambah X3 tambah dikali A3 per A1 tambah 2 ditambah A3. Y sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah Y3 dikali A3 per A1 tambah A2 tambah A3. Di mana X sama dengan arah horizontal, Y sama dengan arah vertikal. Titik berat dari baut. Tegangan geser berbeda dengan tegangan tarik dan tekan karena tegangan geser disebabkan oleh gaya yang bekerja sepanjang atau sejajar dengan luas penahan gaya. Sedangkan tegangan tarik dan tekan disebabkan oleh gaya yang tegak lurus terhadap luas bidang gaya. Oleh karena itu, tegangan tarik dan tekan biasanya disebut dengan tegangan normal. Sedangkan tegangan yang geser disebut tegangan tangensial. Tegangan geser yang terjadi pada baut dapat dihitung T sama dengan F per A, di mana F sama dengan gaya geser N, A sama dengan luas penampang, sama dengan V di kuadrat per 4 mm kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diva Adrian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi pada baut. Baut merupakan alat pengikat yang sangat penting untuk mencegah kecelakaan atau kerusakan pada mesin. Jenis kerusakan bisa dilihat pada gambar di bawah. Gambar A merupakan putus karena tarikan, gambar B kerusakan putus karena puntiran, gambar C tergeser, dan gambar D ulir lumur. Salah satu jenis sambungan yang banyak digunakan adalah sambungan ulir atau threaded fastener dan memiliki banyak jenis. Pada jenis sambungan ini untuk menyambung komponen digunakan ulir. Bagian umum dari sambungan ulir adalah ulir berbentuk spiral atau helikal yang mengakibatkan skru maju atau mundur dari komponen atau mur ketika diputar. Macam-macam jenis ulir. Gambar A merupakan ulir tunggal atau satu jalan, dan gambar B ulir ganda 2 jalan, C ulir tripper atau 3 jalan.
Ulir juga dapat berupa ulir kanan dan ulir kiri, di mana ulir kanan akan bergerak maju bila diputar searah jarum jam, dan ulir kiri akan maju bila berlawanan arah jarum jam. Umumnya ulir kanan lebih banyak digunakan untuk pengujian maupun dalam dunia industri. AT sama dengan Pi 16 atau dP plus dr kuadrat, di mana AT luas permukaan baut yang menerima beban Newton, dP diameter pitch, dan dr diameter minor. Untuk ulir UNS, dP sama dengan D minus 0,649519 Newton dan dr sama dengan D minus 1,2999038 Newton. Untuk ulir ISO, dP sama dengan D minus 0,649519 pi dan dr sama dengan D minus 1,226869 pi. Rivet adalah fastener atau pengikat yang tidak menggunakan ulir dari biasanya, terbuat dari baja dan aluminium. Rivet terdiri dari kepala, head, dan batang seng, dan dimasukkan di dalam material supaya material tersebut terikat join. Rivet sangat banyak digunakan untuk join komponen dalam berbagai bidang seperti pada pesawat terbang, boiler, kapal, dan lain sebagainya. Rivet jauh lebih murah untuk digunakan dibandingkan baut dan prosesnya bisa dilakukan secara otomatis menggunakan riveting machine dan bisa memasang ribuan rivet dalam 1 jam. Rivet bisa dibuat dari material yang elastis seperti karbon steel, aluminium, dan kuningan. Berbagai jenis lapisan juga bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi atau karat. Pemilihan material dan pelapis harus secara teliti dilakukan untuk mencegah timbulnya korosi. Secara umum, dengan menggunakan ukuran rivet dan baut yang sama, maka kekuatan rivet dalam menahan beban tidak kuat. Faktor yang harus diperhatikan dalam penggunaan rivet untuk join material adalah ukuran rivet, jenis material yang akan di-rivet, jenis join, dan antar rivet. Ada 2 jenis sambungan rivet, yaitu lap join dan butt join, sebagaimana terlihat pada gambar. Gambar pertama adalah single rivet lap join, yang merupakan salah satu jenis sambungan yang digunakan dalam teknik pengelasan atau penyambungan logam. Selanjutnya, gambar 2 adalah double rivet lap join, yang merupakan jenis sambungan yang mirip dengan single rivet lap join tadi, tetapi dengan peningkatan kekuatan dan ketahanan. Pada sambungan ini, 2 plat logam ditempatkan bertumpukan satu sama lain, atau lap join, dan diikat menggunakan 2 baris paku keling atau rivet di sepanjang tumpukan tersebut. Selanjutnya, gambar 3 adalah double rivet butt join, adalah salah satu jenis sambungan dalam teknik pengelasan atau penyambungan logam, di mana 2 plat logam disambungkan dengan ujungnya saling bertemu atau butt join dan diikat menggunakan 2 baris paku keling atau rivet pada plat penguat atau cover plate yang ditempatkan di atas atau di bawah sambungan. Terima kasih. Berikut merupakan contoh video simulasi yang kami ambil, yaitu simulasi baut dan mur. Baut dan mur termasuk ke dalam jenis sambungan mekanis. Sambungan ini merupakan sambungan non-permanen karena dapat dibongkar dan dipasang kembali tanpa merusak komponen yang disambung. Sambungan baut dan mur dengan sambungan screw atau skrup memiliki kesamaan dalam penggunaannya sebagai sambungan mekanis dengan prinsip kerjanya yang sama-sama menggunakan ulir. Namun, terdapat perbedaan antara baut dan mur dengan skrup, yaitu baut dan mur digunakan secara bersamaan, sedangkan sambungan screw atau skrup tidak memerlukan mur untuk bekerja. Dalam video ini, kami membuat simulasi mur yang terpasang ke dalam baut dengan menggunakan prinsip ulir yang bekerja di antara keduanya, dengan menggunakan software SolidWorks. Baut dan mur memiliki banyak aplikasi dalam industri manufaktur. Yang paling umum ditemukan adalah di perakitan kendaraan dalam industri otomotif, yaitu baut dan mur digunakan untuk menyambungkan berbagai komponen kendaraan. Kesimpulan dari materi kami adalah
Setiap jenis sambungan memiliki aplikasi dan keunggulan tersendiri. Memahami karakteristik dan penggunaan masing-masing sambungan membantu insinyur dan perancang dalam memilih metode yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari proyek mereka. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.